Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 sebagai moderator akan mempresentasikan tentang comparing. Nama saya adalah Dinda Faikutul Farida dengan nomor NIM belakang 137. Lalu rekan saya bernama Ainur dengan nomor NIM belakang 241. Yang terakhir ada Habibah Kuntum Latifah dengan nomor NIM belakang 190. Pada slide pertama menjelaskan tentang pengertian comparing. Comparing yaitu dalam bahasa Indonesia berarti perbandingan. Perbandingan adalah metode analisis untuk membandingkan objek agar memahami persamaan dan perbedaan suatu objek tersebut. Dalam pendidikan AWUD, teori ini digunakan untuk menganalisis dan memahami kesamaan serta perbedaan antara dua objek atau lebih. Fungsi comparing yang pertama adalah membedakan besar dan kecil. Dengan ini, anak mengerti bahwa benda tersebut merupakan besar atau kecil. Yang kedua adalah mengetahui perbedaan warna. Dengan ini, anak akan mengetahui warna mana yang berbeda dari beberapa objek yang telah dilihat. Lalu yang ketiga, memecahkan masalah matematika. Dengan ini, anak bisa mengetahui angka yang lebih besar dan angka yang lebih kecil, dan juga dapat mengetahui beberapa simbol seperti lebih besar, lebih kecil, lebih sedikit, lebih banyak, ataupun sama atau sama dengan. Yang keempat adalah membedakan panjang dan pendek. Dengan ini anak akan mengerti mana barang atau benda yang panjang dan yang pendek. Nomor 5, mengetahui berat dan ringan. Dengan ini, anak akan melihatkan berat atau ringan dari benda tersebut dengan cara memegang atau menyentuh barang yang tersedia. Nomor 6, mencari banyak dan sedikit. Hal ini dapat dikaitkan dengan permainan mengelompokkan banyak dan sedikit, ataupun juga dapat membedakan mana kelompok yang banyak dan sedikit dari salah satu benda atau kelompok. Comparing menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jean Piaget, proses belajar anak perlu mengedepankan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses masuknya informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, sedangkan akomodasi adalah proses mengubah skema yang sudah ada untuk mengakomodasi informasi baru. Pembelajaran perbandingan membantu anak melakukan kedua proses tersebut dengan membandingkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Contohnya, anak dapat membandingkan apel merah dan hijau. Mereka memahami perbedaan warna dan bentuk, kemudian mereka menggunakan pengetahuan ini untuk diterapkan pada buah-buahan lain berdasarkan warna dan bentuknya juga. Konsep matematika dasar untuk anak usia dini. Teori perbandingan adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih dari objek atau entitas guna memahami persamaan dan perbedaan di antara mereka. Pada konsep ini berdasarkan dari kata banding yang berarti menimbang atau menentukan bobot dari sesuatu. Dalam konteks akademis, teori ini sering diterapkan dalam berbagai bidang termasuk ilmu politik, sosiologi, dan hukum. Menurut Early Education Curriculum, teori ini dapat diartikan sebagai suatu metode analisis yang bertujuan untuk memancarkan dan memahami kesamaan serta perbedaan antara berbagai sistem pendidikan atau kurikulum, yang mana melalui perbandingan ini pendidik dan peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik serta faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pendidikan anak. Comparing menurut persepsi visual menunjukkan bahwa elemen seperti bentuk, dimensi, warna, dan tekstur memiliki peran penting dalam pengenalan dan pemahaman anak terhadap bangunan. Dalam penelitian ini, anak-anak lebih mampu mengenali dan mengkomunikasikan bentuk dan dimensi bangunan dibandingkan dengan elemen lainnya. Misalnya,
Bentuk lingkaran pada bangunan sekolah yang berbeda dari bentuk persegi pada bangunan lain memberikan identitas yang jelas dan dapat dipahami oleh anak-anak. Selain itu, dimensi bangunan juga sangat terlihat dalam penggambaran anak, di mana mereka menggambarkan ukuran bangunan yang jauh lebih besar dibandingkan objek lain, menunjukkan pemahaman mereka tentang skala. Hal ini menunjukkan bahwa desain arsitektur yang mempertimbangkan elemen visual dapat membantu anak-anak dalam memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Evaluasi kemampuan anak. Anak-anak pada usia dini lebih efektif jika belajar melalui pengalaman langsung dan bermain. Hal ini meliputi aktivitas bermain, tugas sederhana, pertanyaan terbuka, dan penilaian portofolio. Selain itu, perlu menekankan pentingnya kesabaran dan kreativitas dalam membantu anak-anak memahami konsep perbandingan. Mengapa perlu kesabaran dan kreativitas? Karena anak-anak belajar dengan proses kecepatan yang berbeda. Tidak perlu terburu-buru untuk menilai anak berdasarkan standar tertentu. Fokus pada proses belajar mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Jadi, evaluasi perkembangan kemampuan anak usia dini dalam memahami konsep perbandingan harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dengan menggunakan metode yang kreatif dan inovatif, kita dapat membantu anak-anak memahami konsep perbandingan dengan lebih mudah dan efektif. Jadi, kesimpulan yang dapat kelompok 1 ambil yaitu pembelajaran perbandingan atau comparing merupakan metode yang efektif dalam membantu anak-anak memahami konsep dasar melalui pengalaman yang langsung. Dengan menggunakan berbagai aktivitas atau proyek dan pendekatan dengan kreatif, pendidik dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam membandingkan objek dan konsep. Maka, sangat penting bagi pendidik untuk menerapkan teori perbandingan dalam kurikulum pendidikan anak AUD untuk mendukung perkembangan kognitif mereka. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.